Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dengan NIM 020111282520. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ilmu ekonomi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti bisa menambah pemahaman kita semua tentang konsep dasar ekonomi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hal pertama yang akan saya sampaikan yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ekonomi hadir sebagai panduan rasional dalam pengambilan keputusan, baik pada level individu, rumah tangga, perusahaan, maupun negara. Fokus utamanya yaitu keterbatasan sumber daya melawan kebutuhan manusia. Ekonomi sebagai ilmu pilihan, study of choice, tujuannya yaitu efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi dalam dua cabang besar, yaitu yang saling melengkapi, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, mencakup output nasional, inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter. Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan dalam pasar. Itu analisis permintaan dan penawaran, harga sebagai sinyal dalam pasar, teori produksi dan biaya perilaku konsumen dan produsen. Ekonomi makro menelaah kinerja perekonomian secara agregat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, inflasi dan stabilitas harga, pengangguran dan lapangan kerja, kebijakan fiskal dan moneter. Hubungan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena analisis individu mempengaruhi kondisi agregat, sementara kondisi makro juga berdampak pada perilaku individu. Mikro dasar perilaku agen ekonomi, sedangkan makro hasil agregasi dari perilaku mikro. Keduanya penting untuk analisis kebijakan. Masalah pokok ekonomi. Setiap sistem ekonomi menghadapi masalah pokok karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia tak terbatas. Apa sih yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksi? Untuk siapa barang diproduksi? Apa yang harus diproduksi? Masalah ini berkaitan dengan pilihan jenis barang dan jasa yang diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Barang konsumsi, versus barang modal, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, pertimbangan efisiensi dan keadilan. Bagaimana cara memproduksi? Pilihan menyangkut teknik produksi, penggunaan sumber daya, dan efisiensi dalam proses produksi. Teknologi padat karya atau padat modal, penggunaan tenaga kerja mengawal mesin, pertimbangan biaya, dan dampak lingkungan. Untuk siapa sih barang yang diproduksi? Masalah distribusi hasil produksi menyangkut siapa yang berhak menikmati barang atau jasa yang diproduksi. Pertama, distribusi pendapatan, pemerataan melawan ketimpangan, mekanisme pasar melawan intervensi pemerintah. Apa aja sih masalah ekonomi di era modern? Di era modern, masalah pokok ekonomi diperluas, termasuk keberlanjutan dan keadilan sosial, yaitu kelangkaan energi dan lingkungan, ketimpangan sosial ekonomi, globalisasi, dan perdagangan internasional, perubahan iklim dan ekonomi hijau. Mekanisme pemecahan masalah ekonomi. Negara memilih sistem ekonomi memecahkan masalah pokok. Otonomi pasar menengah harga. Sebagai pengatur ekonomi terpusat, pemerintah menentukan ekonomi campuran, industri pasar dan pemerintah. Sistem ekonomi pasar. Harga terbentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran, kebebasan individu dalam menentukan konsumsi dan produksi, kelemahannya yaitu monopoli, kesenjangan, dan kegagalan pasar. Sistem ekonomi terpusat. Pemerintah mengatur seluruh aspek ekonomi. Kelebihannya pemerataan dan stabilitas sosial. Kelemahannya itu inefisiensi dan kurangnya inovasi. Sistem ekonomi campuran. Kombinasi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Banyak diterapkan di negara berkembang. Tujuannya yaitu efisiensi sekaligus pemerataan.
Simple, ilmu ekonomi membahas bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas, baik melalui analisis mikro maupun makro. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat adalah menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Pemecahannya dilakukan melalui sistem ekonomi yang berbeda, dengan tujuannya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Apa itu penawaran? Apa itu permintaan? Permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Tidak hanya mencerminkan keinginan, tetapi juga kemampuan membeli. Contohnya, seseorang ingin memiliki mobil mewah. Namun jika belum mampu membeli, maka itu bukan permintaan dalam arti ekonomi. Perbedaan permintaan dan keinginan. Permintaan dan keinginan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tapi memiliki makna yang berbeda dalam ilmu ekonomi. Keinginan adalah hasrat seseorang untuk memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa tanpa harus disertai kemampuan untuk membelinya. Sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas dan tidak selalu dapat diwujudkan, karena seringkali tidak sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang. Sementara itu, permintaan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan dan kemauan untuk membeli. Dengan kata lain, permintaan merupakan keinginan yang sudah nyata dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti penentuan harga dan jumlah barang di pasar. Misalnya, seseorang yang ingin membeli sepatu dan memiliki uang untuk membelinya berarti telah melakukan permintaan. Sedangkan seseorang yang ingin memiliki mobil mewah tapi belum mampu membelinya hanya memiliki keinginan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah permintaan berawal dari keinginan. Namun tidak semua keinginan dapat menjadi permintaan karena harus didukung oleh daya beli. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sebaliknya, jika harga naik, jumlah yang diminta akan menurun. Dengan syarat ceteris paribus atau asumsi lain tetap. Ceteris paribus artinya selain harga, faktor lain seperti pendapatan dan selera tetap tidak berubah. Contoh nyata hukum permintaan. Bayangkan harga kopi di warung naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000. Banyak pelanggan akan berpindah ke warung lain atau minum teh. Sebaliknya, jika harga turun menjadi Rp10.000, lebih banyak orang yang membeli kopi. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan negatif antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Sifat kurva selalu turun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa kenaikan harga maka penurunan permintaan dibuat dengan asumsi ceteris paribus. Pergeseran kurva permintaan. Berbeda dengan pergesekan kurva, permintaan terjadi ketika faktor lain selain harga berubah. Contoh, pendapatan konsumen naik, maka orang lebih mampu membeli barang mewah, maka permintaan akan mobil naik, maka kurva geser ke kanan. Jika pendapatan turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, faktor-faktor penentu permintaan pertama. Yang pertama, selera dan preferensi. Selera adalah kecenderungan pribadi terhadap suatu barang. Contoh, jika masyarakat mulai menyukai produk ramah lingkungan, permintaan terhadap tas kain meningkat. Jika tren makanan sehat naik, maka lebih banyak orang membeli buah dan sayuran. Faktor kedua, yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan berdampak besar pada permintaan. Barang normal, permintaan naik saat pendapatan naik. Contoh, baju baru, kopi kelas atas. Barang inferior, permintaan turun saat pendapatan naik. Contohnya nasi mentah di warung, kopi tanpa gula. Jika pendapatan naik, maka permintaan barang normal naik. Maka kurva bergeser ke kanan. Dan jika pendapatan turun, maka permintaan turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Faktor ketiga, yaitu harga barang lain atau substitusi dan komplementer. Barang yang disubstitusi atau barang yang bisa saling mengaitkan. Contohnya jika harga teh naik, orang beli kopi lebih banyak
maka permintaan kopi naik meskipun harga kopi tetap. Barang komplementer atau barang yang harus digunakan bersama, contohnya jika harga mobil naik maka permintaan mobil listrik turun, maka bahkan permintaan baterai mobil listrik turun. Faktor keempat, harapan harga masa depan. Jika konsumen mengira harga akan naik di masa depan, mereka akan membeli sekarang. Contoh, sebelum libur lebaran, orang beli beras dan minyak goreng lebih awal untuk antisipasi kenaikan harga. Sebaliknya, jika mereka yakin harga turun, maka mereka menunda beli, maka permintaan sekarang turun. Harapannya yaitu mengubah keputusan beli sekarang. Faktor kelima yaitu populasi dan demografi. Jumlah penduduk dan struktur usia mempengaruhi permintaan. Populasi naik, maka permintaan pangan, pakaian, rumah bertambah. Banyak anak, maka permintaan mainan, susu, formula naik. Banyak lansia, maka permintaan obat, kursi roda, produk kesehatan naik. Perubahan demografi, maka perubahan pola konsumsi. Faktor keenam, iklan dan pemasaran. Iklan dapat menciptakan atau mengubah selera. Contoh, iklan iPhone yang membuat banyak orang ingin memiliki iPhone, bahkan tanpa perlu perubahan harga. Iklan bukan pengaruh langsung harga, tapi memenuhi keinginan, maka pergeseran kurva permintaan ke kanan. Faktor ketujuh, gaya hidup dan tren sosial. Gaya hidup modern mempengaruhi permintaan. Jika orang suka jajan atau foodies, permintaan makanan yang eksotis naik. Jika gaya hidup sehat mendominasi, permintaan vitamin dan fitness naik. Tren sosial yaitu perubahan struktur permintaan. Selanjutnya, penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, penawaran menunjukkan keinginan dan kemampuan penjual untuk menjual barang atau jasa di pasar. Penawaran biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, biaya produksi, dan teknologi, tujuan perusahaan, dan harapan terhadap harga di masa depan. Umumnya penawaran memiliki hubungan searah dengan harga. Artinya semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, ini dikenal sebagai hukum penawaran. Contohnya, ketika cabai naik di pasar, petani atau pedagang cenderung menawarkan lebih banyak cabai untuk dijual, karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, mereka akan mengurangi jumlah cabai yang ditawarkan. Jadi, penawaran merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi yang bersama dengan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang beredar di pasar. Hukum penawaran. Di dunia ekonomi, ada satu hukum yang selalu bekerja seperti mesin otomatis, yaitu hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat dengan asumsi faktor lain tetap. Ini bukan teori abstrak, ini fakta nyata yang terjadi di pasar tradisional, toko online, hingga pabrik besar. Contoh, saat harga beras naik, pasca panen gagal, petani justru menanam lebih banyak di lahan kosong. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah peta hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibuat oleh produsen. Mengapa kurva naik? Bayangkan, Anda penjualan gorengan, harganya Rp3.000, Anda buat 10 bungkus, harga naik jadi Rp5.000. Anda tambah 3 anak buah, hasilnya jadi 20 bungkus. Alasannya, keuntungan lebih besar. Hukum penawaran bukan ajaib. Dia adalah respon logis terhadap insentif keuntungan. Definisi hukum penawaran secara ilmiah. Jika harga suatu barang meningkat, ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ceteris paribus atau semua faktor lain tetap bukan hanya berlaku di sini. Dari Jakarta ke New York, hukum ini selalu bekerja. Jika produksi turun, padahal harga naik, berarti ada pengaruh faktor lain seperti bencana, pajak, dan lain-lain. Faktor pertama, biaya produksi. Biaya tinggi, bahan baku, gaji, listrik, penawaran akan turun. Bila biaya turun, penawaran akan naik. Contoh, minyak goreng, harga sawit minyak turun. Produk bisa jual lebih murah, penawaran naik, kurva bergeser ke kanan. Faktor kedua, teknologi. Teknologi canggih menyebabkan lebih cepat dan mudah dan produksi lebih banyak. Contohnya, pabrik biskuit otomatis,
Setiap jam bisa menghasilkan 1000 bungkus, padahal sebelumnya cuma 400. Penawaran naik, kurva bergeser ke kanan. Inovasi sama dengan kekuatan pasar. Faktor ketiga yaitu harga barang lain atau substitusi dan komplementasi. Jika harga jagung naik, petani pindah tanam jagung. Beras turun, penawaran. Jika harga minyak turun, penawaran minyak goreng naik. Produsen lebih bersemangat. Ini disebut penawaran barang substitusi karena sumber daya terbatas. Produsen harus pilih ini atau itu. Faktor keempat yaitu harapan harga masa depan. Jika produsen percaya harga, mereka menahan stok sekarang, bergeser ke kiri. Beras akan naik bulan depan. Penawaran sekarang kurva. Contoh, di masa krisis pangan, produsen sengaja jual sedikit hari. Karena tahu esok hari bisa untung 50%. Ini bukan irasional, itu antisipasi rasional. Faktor kelima yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah punya kekuatan besar, pajak tinggi yang mengakibatkan biaya produksi naik, biaya produksi yang penawaran turun, dan penawaran turun kurva ke kiri, subsidi, biaya turun, penawaran naik kurva ke kanan. Contoh, subsidi bahan baku pupuk, petani bisa tanam lebih banyak, penawaran padi naik pesat. Contoh nyata, pabrik mie instan saat krisis minyak. Harga minyak naik, maka biaya transportasi naik. Produsen jadi malas jual mie, maka penawaran bergeser ke kiri meski harga mie naik. Jumlah yang ditawarkan justru menurun karena biaya produksi naik. Ini bukti hukum penawaran bekerja bersama faktor lain. Aplikasi hukum penawaran di dunia nyata atau e-commerce. Saat harga semakin naik, seller mulai impor lebih banyak pertanian. Saat harga kopi naik, banyak petani tanam lebih banyak pabrik. Saat harga karet naik, pabrik dan ban buka pabrik baru. Hukum inilah fondasi utama pasar bebas. Faktor pendukung penawaran. Biaya produksi. Jika biaya produksi naik, penawaran turun. Teknologi canggih sama dengan penawaran naik, harga barang lain. Pengaruh pergeseran produksi. Harapan masa depan. Mempengaruhi stok dan jadwal produksi kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan regulasi, semua faktor ini bisa menggeser kurva. Kesimpulan, hukum penawaran bukan sekedar teori, ia adalah peta keberhasilan ekonomi. Membantu produsen membuat keputusan produksi, memprediksi ketersediaan barang saat harga berubah, menjaga keseimbangan pasar. Tanpa hukum ini, pasar akan menjadi chaos. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang ilmu ekonomi. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.